Kan udah biasa dianya. Begitu diambil gadgetnya ngamuk, ya enggak? Aduh. Ya, karena apa? Dia udah biasa sama gadget. Dia ngerasa gadgetnya lebih memenuhi kebutuhan dia daripada kita. Makanya yuk kita belajar, kita perbaiki, jangan mau kalah sama gadget. Nanti setiap usia itu ada aturan main, boleh main gadgetnya. Tapi Bu, nanti anak tuh tantrum. Nah ini dia masalahnya. Ya tadi kan, ketika main gadget, gadgetnya diambil, terus dia tantrum, anak akan maning. Ya wis tantrum aja dingin. Karena kalau tantrum nanti akan, kan gitu. Makanya kita jangan kalah sama anak. Anak harus tahu bosnya siapa. Caranya gimana? Jangan takut sama air mata. Ya, kadang-kadang kita melas, nangis, nggak apa-apa. Anak harus tahu bahwa mama nggak asik, kita tantrum dindengaken baik. Lama-lama dia juga bosen. Oh dia tahu, oh dia harus begini. Memberi label negatif pada anak, nggak sengaja. Saya yakin mana ada sih ibu-ibu atau bapak yang sengaja ngelabelin anak bodoh, bandel. Ya nggak ada, kita nggak sengaja. Kadang-kadang kita bilang, males banget sih Raku. Nah itu label negatif ya bapak ibu. Nanti dia merasa, oh ya wis kita mah diomong males, ya wis baiklah. Bodoh banget sih Raku, ya kita kan bodoh, ya wis baik. Buat apa belajar, kan kita bodoh. Nah, kan beli ngrungoaken wong tua, ya wis kita mah beli bisa ngrungoaken, kan dibilangnya saya nggak ngrungoaken orang tua. Tuh. Itu anak zaman sekarang. Ini bapak ibu kan anak-anaknya generasi alpha ini mah. Ya 6-12 tahun itu generasi alpha. Di atasnya generasi Z. Generasi alpha lebih lagi stroberinya dari generasi Z. Ya. Jadi stop memberikan label negatif meskipun itu udah muncul di mulut. Kayak kodon bayi beli bisa, ditahan. Arep ngomong bodoh, aja. Beli bisa tahan. Oh, nanti ada caranya ya. Menuntut anak pintar akademik. Yuk, Bapak Ibu, siapa yang pengen anaknya pintar? Oh tadi ya, sukses, pintar. Siapa yang nggak pengen? Pasti semuanya pengen. Ya. Tapi pintar itu ada waktunya, ada saatnya. Anak-anak masing-masing beda-beda kematangannya. Ada yang pintar di usia SMP, ada yang pintar di usia SD. Terutama anak perempuan, jangan dibandingkan dengan anak laki-laki. Anak perempuan memang dari sononya itu dikasih sama Allah, otak bagian tertentunya itu lebih rajin, lebih rapi. Kalau kita ngebandingin anak kita dengan anak laki-laki ya beda. Jadi nanti barangkali nanti ada lagi parenting, bagaimana cara mendidik anak perempuan dan anak laki itu tentu beda. Ya. Makanya saya juga belajar banyak tentang bagaimana mendidik anak laki-laki. Luar biasa anak laki-laki ini. Anak banyak dilarang. Saya cerita sedikit. Saya 4 bersaudara. Kakak saya laki-laki. Kami dan adik-adik semua perempuan. Sampai sekarang, saya sering minta maaf sama kakak saya nih kalau saya sering cerita begini. Kakak saya itu jarang mau atau nggak bisa benerin genteng. Nggak berani naik. Usut punya usut, dia takut jatuh. Usut punya usut ketika saya udah sekolah psikologi, asal muasalnya adalah ketika kakak saya, ingat banget ketika kami main, kakak saya mau naik pohon, turun, jatuh nanti. Padahal baru naik kaki satu, jangan, turun, nanti jatuh. Dah, mau naik tangga, udah yang hati-hati, nanti begini. Kalau saya mah enggak. Jadi akhirnya untuk naik ke atas itu saya lebih berani daripada kakak saya. Karena saya nggak pernah dilarang. Kan saya juga tahu kalau gini jatuh, gini enggak. Tapi kakak saya udah kayak gini, nggak boleh. Ini nggak boleh. Awas ini nggak boleh. Akhirnya kalau anak saya bilang, Umi tuh menang-menangan sama Pak Dekoko. Loh kok bisa? Umi mah sering banget tuh ngomong, Pak Dekoko jangan begini. Pak Dekoko mah nggak pernah gitu kayak Umi. Sampai gedenya pun lebih percaya diri saya daripada kakak saya. Kenapa? Dia banyak dilarang waktu kecilnya. Kenapa sih dilarang? Karena mungkin ibu saya takut banget kakak saya sakit. Karena waktu itu memang sakit-sakitan ya. Tapi lihat di akhirnya, dia jadi laki-laki yang, kalau ini gimana ya Tin ya? Tin kalau kayak gini gimana ya? Jadi kalau waktu SD-nya barengan sama saya, yang disangka kakaknya itu saya. Karena saya yang sering ngatur-ngatur kakak saya. Jadi kalau saat ini kita sering larang itu anak naik pohon dilarang, naik turun tangga dilarang.
semuanya juga serba dilarang. Wah, hati-hati nih Bapak Ibu. Nanti kita akan mendapati anak-anak yang nggak pedean karena serba takut. Anak mau cerita, ortu asik dengan gadget. Pernah nggak? Mah, tahu nggak mah? Tadi di sekolah, bla 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 bla. Mama dengerin sih. Iya dengerin, mama dengerin. Cerita baik. Ongkong baik cerita. Hati-hati, anak seperti itu nanti akan begini. Oh ya udahlah, nggak usah cerita sama mama kayak beli dengerakan. Jadi nanti dia akan malas untuk cerita ke kita. Jadi ketika anak sudah mulai cerita, hadap kanan, tatap matanya, nggak tahu mungkin pikiran kita lagi masak apa, tapi ini fisik kita ada di depan anak. Jadi anak akan ngerasa didengerin. Baik, apa sih yang harus kita lakukan? Ibu, Bapak, kampanyekan pola asuh yang baik. Karena masih banyak orang tua yang menerapkan pola asuh yang salah. Ya. Dengan cara apa? Mengenal dan mengikuti program parenting skill. Ya, jadi saya terima kasih sekali Pak Hamdan memberikan ide untuk tema yang seperti ini. Karena awalnya kan mau tema bullying tuh. Saya juga dalam hati gini, sebelumnya di SD itu tuh ada parenting nggak ya Bi? Gitu. Saya nanya ke suami saya, sepertinya enggak kali ya. Oh kalau tiba-tiba bullying tuh sayanya bingung ya ceritanya gimana. Karena awalnya tuh pasti ini dulu. Kita membersamai anak dulu gitu. Ya, baru kemudian kita akan tema-tema yang lain. Dari awalnya apa sih itu parenting skill? Parenting itu pengasuhan, artinya pengasuhan ya. Jadi parenting itu berkaitan dengan bagaimana menjadi orang tua. Parenting skill adalah keterampilan dalam mengasuh anak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Bu, ada anak usia TK ya, 4 tahun. 4 tahun, 3 tahun lah. Saya waktu itu lihat ya, dia mau pakai sepatu. Sepatunya itu nggak simple yang selobokan, yang cetekan, yang apalah yang bagus lah gitu ya. Pada saat dia mau masuk, lama kan karena dia motoriknya memang masih terbatas. Terus ibunya gini, cepetan, baru beli si panas. Iya mama, angel gini, tuh lelet banget siraku ya, aku harus kawin karena siapa siraku kayak kenen. Coba anak 4 tahun loh diomongin kawin-kawinan. Ya nggak jelas, nggak ngerti lah merekanya. Ya, ada lagi, saya ceritanya lagi jalan ya sama suami. Anak usia berapa ya? Pokoknya kecil ya, 2-3 tahun. Bopong galon kosong. Gleang, tiba-tiba jatuh galonnya. Brak. Mamahnya dari dalam gini. Ya Allah, siraku boleh beresik, kunku gone Pak Rizky, kunku galonku, sirama jiblimur beli hati-hati. Coba. Mana tahu anak usia 2 tahun, 3 tahun itu galonnya punya Pak Rizky. Iya enggak? Karena kita seringkali keliru. Kita mendidik tidak sesuai dengan tumbuh kembangnya. Ya, makanya yuk kita belajar lagi. Di sini sekarang tuh banyak googling lah tentang bagaimana tumbuh kembang anak sesuai dengan usia psikologisnya. Ya, jadi kita ngomong masalah kawin ketika anak usia 20 tahun. Tapi anak usia 3 tahun nggak ngerti kawin itu apa, nikah itu apa, jadi istri apa, jadi bapak apa. Ya. Baik, mari kita pahami bersama. Bapak Ibu, mendidik anak adalah investasi jangka panjang. Ya, mendidik anak adalah investasi jangka panjang. Bapak Ibu, otak kita itu bersambungannya sudah sempurna. Nih, klep. Dalam otak kita tuh ada jaringan-jaringan yang sudah ngeklop. Jadi kalau orang gede misalnya diperintah untuk ke sana, dia ingat, oh arahnya ke sana. Tapi kalau anak-anak sampai remaja, ini sambungan otaknya nih baru sampai sini. Nih. Jadi belum nyambung, masih sampai sini. Jadi kalau misalnya anak nih disuruh beresin kasur tiap pagi. Nah, beresin kasur tiap pagi ya. Yang rapi, ya mah. Sehari, 2 hari beresin. Ntar kalau udah 3 hari, 4 hari nggak diberesin. Diberesin kasurku, perlu beli sih, bantuin mama. Ya mah, sehari 2 hari beresin. Hari ketiga, keempat seterusnya lupa. Terus kita bilang, badek bocahku. Pegel kita mah, ngongkoni siraku pegel. Nah,
Ini yang harus kita perbaiki. Kita harus sadari anak-anak remaja itu otaknya sambungannya masih di sini, belum gini kayak kita, masih di sini. Jadi mereka gampang lupa, duduk badek. Dia itu gampang lupa nih, ya, janji ya, jangan jajan terus, iya mah. Janji ya, nggak jajan terus, iya. Sehari 2 hari ingat, ntar ketiga keempat malah lupa. Terus gimana Bu? Ya kita lagi harus mengingatkan. Karena apa? Kita mendidik sekarang ini, yang kita lihat hasilnya itu bukan nanti tahun depan, 20 tahun baru tahu kita hasilnya seperti apa. Alhamdulillah saya nunggu-nunggu waktu usia 20 tahun anak saya. Dan saya tanyainlah mereka. Dan saya lihat perkembangannya. Ternyata dari mungkin ya 10 ajarannya yang saya ajarkan, 8 mereka ikuti. 2 mereka nggak setuju sama saya. Ya nggak apa-apa. Kan mereka punya kemauan sendiri. Nggak masalah. Karena mereka juga logis gitu ya. Jadi kalau kita didik, Bu maaf ya, saya tuh kayak mau flu ini tuh ya. Jadi kalau misalnya kita didik hari ini, terus 2 hari, 3 hari kemudian kita capek, kita nggak dapat apa-apa. Punten, saya mendidik anak saya untuk bangun tidur, beresin kasur, naruh handuk pada tempatnya, nyuci piring setelah makan itu butuh waktu 6 tahun. 6 tahun Bapak Ibu, dari dia kelas 2 SD sampai kemudian SMP kelas 1, baru saya nggak ngomong lagi. Setiap hari gimana? Saya lihat nih belum diberesi. Sayang jangan lupa ya kasurnya. Sayang anduknya. Yuk kasur yuk, Umi bantuin yuk. Sayang cinta. Waduh ini mah anak-anak Umi yang solehah kayak gini mah kalau kasurnya beres kan bagus ya. Gini. Memang tugas kita. Kalau kita pengen anak kita sukses, anak kita rajin, kita harus biasakan, kita harus polakan. Kalau bisa kita doktrinkan, bangun tidur, beresin kasur, itu kita lakukan tiap hari. Kalau enggak, otaknya belum bersambungan sempurna, terus kita ya wis lah, ya udah, nanti dia tidak akan terpola. Ya. Gitu ya Bapak Ibu ya, jadi kita kalau mendidik sekarang, 20 tahun lagi kok, usia anak 20 tahun kita baru tahu, pendidikan kita berhasil enggak. Kalau di usia 20 tahun, anak kita mong neng umah, mong parek-parek kita, berarti ada yang perlu kita evaluasi dalam mendidik mereka. Tapi kalau anak usia 20 tahun, dia selalu ingat jalan pulang, ya, dia selalu ingat perasaan kita, dia selalu ingat tentang bagaimana kita, berarti kita berhasil mendidik mereka. Anak usia dini, yang penting adalah pusat perasaannya. Bukan dia pinter apa, bisa apa, tapi pusat perasaannya. Kalau pulang sekolah yang kita tanya, jangan tadi nilainya berapa, tadi maju enggak. Bapak Ibu yang ditanya itu pusat perasaannya aja. Tadi happy enggak main di sekolah, main sama siapa nak? Tadi ada peristiwa apa? Seneng enggak di sana? Kalau masalah nilai tanya aja sama gurunya kan. Sekarang ada grup WA. Beres kan? Kita nggak usah nanya. Karena apa? Kalau misalnya anak minggang lagi ujiannya dapat kecil, dia pasti jumput-jumput. Anu. Udah boro-boro dia cerita happy, tapi dia udah takut duluan, ya. Jadi mulai sekarang yang ditanyakan jangan dapat nilai berapa, tadi maju atau tidak, jangan. Lebih kepada tadi main sama siapa, happy enggak di sekolah, ya, seneng enggak di sekolah, ya. Oke. Terus mendidik anak adalah sedang bercermin. Mendidik anak adalah seperti kita sedang bercermin. Nih, Ibu, coba nih. Kita ceritanya lagi nonton apalah yang kita suka ya, entah itu gosip, entah itu sinetron, tiba-tiba suami nih, mah lapar papahnya, masakin nasi goreng, duh papa mah ya lagi mau ditakoni mah beli pengen mangan, sekiannya pengen mangan, kita tanggung, diung kita lapar ya sekian, gagian gak, mah apa mama gitu. Nah sekarang anak lagi nonton Ipin Upin nih, lagi seru-serunya, Nang beliin merica, Nang beliin merica, kamu tuh ya disuruh orang tua nggak mau bla 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 bla. Ya. Kalau memang kita nggak mau diusik pada saat kita sedang seneng, begitu juga dengan anak. Anak kita nih belanja diantar sama suami.
Kayaknya mungkin kelamaan dia nunggunya, karena kitanya di endok neng kene, bari endok neng kanaka, kaca 100 rupiah, masih di sana. Ngantrinya lama, belum beli apa, mau neng kene, neng kana baik. Lama kan lama, si suami nunggu itu lama. Dah, genteyang, kita bawa belanjaan, tiba-tiba disantrap sama suami. Suwe pisan, meru beli sih kita anak acara. Gitu. Perasaan kita gimana Ibu?